siap. Yuk, oke, selamat pagi semuanya. Ya, kalian mesti semangat. Saya mute dulu ya, supaya suaranya nggak yang berisik itu nanti saya mute tuh kalau biar nggak feedback. Oke, sip. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami terima kasih kepadamu Tuhan, Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Untuk anak-anak kelas 9, Tuhan pimpin dalam pembelajaran jarak jauh agama, biar semuanya lancar dan Tuhan lancarkan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam proses belajar mengajar. Tuhan juga berkati kedua orang tua kami dalam setiap pekerjaan usaha yang mereka lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memberkati. Berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua, kami tetap sehat, dan kami tetap bisa beraktivitas. Semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan ya, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, ya, belajar terus. Karena udah beberapa minggu ya kita nggak 2 minggu nggak ketemu pelajaran agama karena libur terus ya, walaupun udah di rumah tetap aja libur sekolah ya kan, padahal di rumah juga udah libur ya. Itu intermezzonya. Oke, kita masuk ke dalam pembelajaran agama. Mungkin kalian sudah punya bukunya masing-masing. Saya akan hidupkan dulu ya, speakernya di hidupkan dulu, ada yang mau tanyakan. Ya. Gimana kabarnya hari ini, Sandi? Ya. Sangat baik. Nathanael, kabarnya gimana hari ini? Apa? Ngomong. Nggak ada kedengeran. Kan ini direkam, jadi harus ada suaranya. Nah, baik. Gimana Dewi hari ini? Baik. Baik. Oke, semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat. Ya, puji Tuhan. Ya, dalam setiap aktivitas kita, ya sekali lagi, belajar mengenai tanggung jawab dan belajar mengenai yang namanya disiplin. Ya, kelas 9 masih bagus disiplin. Ini pasti punyanya Nathanael. Coba saya matikan dulu punya Nathanael. Oh, bukan. Jangan-jangan punyanya si Sandi. Oh iya benar, punyanya Sandi. Punyanya Sandi bunyi treret. Nah, kayaknya ada kendala teknisi dia dengan sound-nya. Oke. Jadi semuanya aktivitas diaktifkan semuanya ya. Dalam hal protokol kesehatannya harus terus dijaga. Oke, kita masuk langsung ke dalam materinya. Di pelajaran sebelumnya kita udah belajar ya bagaimana gereja itu menjadi umat Allah yang baru ya. Tuhan pilih gereja ya sebagai umat Allah yang baru. Nah, sekarang di materi yang kedua di bab 2, pelajaran yang di bab 2, kalian buka bukunya. Oke, yang punya bukunya dibuka bukunya. Jangan lupa ya, selalu aktivitasnya sebelum masuk Zoom, kalian bikin absen online dulu, supaya absen online-nya ada isinya. Karena 85% absen online itu mempengaruhi kelulusan kalian. Ya, jadi kalau nggak pernah absen, ya susah juga gitu ya. Walaupun di Zoom ada foto-fotonya, tapi kan pemerintah nggak kenal muka kamu. Ya, nah, absenlah yang membuktikan bahwa kamu ikut belajar. Ya, seperti itu. Oke, udah punya bukunya semuanya? Ya. Sambil dibuka, nyalain, kita karena mau ada interaksi, dinyalain, jangan di-mute speakernya. Nggak apa-apa, agak berisik-berisik sedikit. Ya, belajar sampai membenahi sound-nya yang baik. Ya, soalnya kalau nggak ada kesalahan nanti ini. Yuk, bab kedua, apa judulnya? Sandi, judulnya apa, San?
Pelajaran 2. Soalnya bukunya takutnya. Gerejaku. Ya, mengenal gerejaku. Nah, seperti yang kemarin Sir bilang ya, ini ada. Ini Eca, jangan nanya lagi. Ya, Eca, siap. Nggak nanya-nanya. Oke, yang seperti kita ketahui ya di pelajaran yang lalu, sesungguhnya gereja itu bukan bangunan, bukan hanya bangunannya, tetapi gereja itu orangnya, ya, yang ada di dalamnya, bukan gedungnya. Ya, jadi jangan sampai ya kita lupa ya bahwa gereja yang sesungguhnya adalah pribadi, ya, pribadi, oknum orangnya yang Tuhan inginkan. Nah, sekarang bab kedua mengenal gerejaku. Berarti kalian kenal nggak sama diri kalian dulu? Nggak usah ngomongin dulu pribadi orang lain, pribadi yang lain. Kita dulu, kita sebagai gereja. Diri kita sebagai gereja. Ya, diri kita sebagai gereja. Sekarang Sir tanya, Sandi kenal nggak sama dirinya sendiri? Nah, Hah? namanya Sandi. Nama Sandi, kenal. Ya, aktivitas, keinginan, karakter, egois, ya, terus misalnya apa lagi? Kenal, udah pasti Sandi kenal diri Sandi sendiri. Yakin? Yakin. Nathanael kenal nggak sama dirinya sendiri? Atau masih bingung? Ini saya Nathanael, kayak bukan Nathanael. Ayo. Nathanael nggak kenal sama dirinya sendiri, masih bingung. Nathanael itu siapa? Mungkin. Dewi, kenal sama dirinya sendiri nggak? Kenal. Kenal. Segala karakter, kejelekan, keburukan, udah tahu ya, berarti udah kenal ya. Misalnya kalau suka marah-marah nih kayaknya bukan gue banget gitu ya, bukan Dewi banget gitu, apa gitu ya. Gimana Eca? Eca, aku nggak nanya-nanya lagi, aku tahu namamu Eca kok. Tenang saja. Eca kenal nggak sama dirinya, Eca sendiri? Ya. Kenal dong. Kenal ya. Karakter, keburukan, kejelekan, sifat-sifat yang kenal ya. Jadi kalau yang agak menyimpang nih kayaknya nggak gue banget gitu ya kalau bahasa gaulnya tuh. Kayaknya nih bukan gue banget nih. Kenapa nih gue begini ya? Apa gue karena baru diputusin pacar gitu ya? Kan ini lagi kalian ini kan kelas SMP begini kan lagi sedang mencari jati diri gitu ya. Udah mulai memperkenalkan diri. Nah, sama pada materi ini bertepatan banget mengenal gereja. Bukan hanya gereja secara bangunan fisik, tapi kita kenal dulu nih sama diri kita. Ya, kalau kita udah kenal diri kita, wah ini sangat luar biasa sebenarnya. Cuman yang jadi pertanyaan, Sir, saat kalian itu nggak kenal sama diri kalian atau masih ragu. Memang ada yang sampai hari ini masih mencari jati dirinya karena dia belum kenal siapa dirinya. Ya, mungkin itu nanti akan masuk ke dalam proses. Ya, kita kenal diri kita nggak? Apakah kita masih pemarah? Apakah kita masih orang yang egois? Apakah kita masih orang yang keras kepala? Apakah kita masih menjadi orang yang di luar keinginan, ekspektasi orang tua? Nah, seperti itu. Jadi kalian mesti kenal. Pasti orang tua menginginkan kita menjadi anak yang baik, betul nggak? Menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Tetapi seiringnya berjalannya, ya, dalam perjalanan perkembangan kalian di lingkungan, di keluarga, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, akan mempengaruhi karakter kamu. Betul nggak? Sandi dulu, kalau kamu punya adik nggak, San? Punya adik? Tapi bukan adik kandung. Ya, maksudnya punya masih kecil atau udah gede? Nah, udah SD lah, SD. Oh, nah, SD ya. Nah, kayak si Dewi lah contohnya, si Fandi. Kecil, imut-imut, lucu gitu ya. Orang tua pasti senang ya kalau sama anak-anak yang masih kecil gitu ya. Ah, lucu, ngegemesin gitu ya. Begitu udah gede, kok karakternya berubah. Udah nggak lucu lagi, nyebelin. Ya. Ya kan? Coba kalau kalian deh, ini contoh ya, kalian ngelihat anak kecil, ih lucunya, dicubit pipinya, bener nggak?
gemes gitu ya. Nah, gemes gitu, dicubit. Ya. Coba sekarang, kalau udah gede, nyebelin banget, benci gua sama lu gitu. Nah, ya kan? Orang cepat berubah karena keadaan, lingkungan. Karena orang itu bertumbuh, manusia itu bergerak. Nah, sama halnya dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengenal gereja? Kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri kalau kita masih dipengaruhi oleh lingkungan. Misalkan, teman berbuat jahat, kita ngikut. Ntar dibilangnya nggak solidaritas. Ya. Teman ngajarin yang tidak baik, kita ikut. Nah, inilah masa-masa kalian yang sekarang ini sedang mencari jati diri. Mengenalkan diri kalian, tapi kalian nanti mudah terpengaruh dengan lingkungan karena kalian belum mengenal diri kalian, masih ikut-ikutan. Ya, kalau kata orang latah. Tahu latah? Latah tahu nggak latah? Ya, latah itu suka ikut-ikut. Ya. Temennya ke kiri, kamu ikut ke kiri. Temennya nyemplung ke jurang, kamu ikut nyemplung ke jurang. Enggak kan? Nah, itu kadang-kadang kita latah. Ya, orang latah tanpa dia pikirkan. Karena apa? Memang kalian masih mencari yang namanya jati diri tadi. Ya, jadi makanya jangan sampai ini usia-usia kalian, ya, usia-usia ini kan berarti kalian sekitar 15, 16 ya. 15, 16 bener nggak? San umur berapa, San? 14. 14. Dewi? Pas. 14. Nathanael? Tahun ini 15. 15. Eca? 15. 15. Berarti 14, 15, 16 itu kan kalian sedang mencari jati diri, siapa saya. Nah, jadi disinilah peluang kalian untuk bisa mengontrol dari sekarang, mengenal diri kalian sendiri. Kalian jadi orang yang ikut-ikutan atau kalian bisa menjadi orang yang bisa menetapkan prinsip. Nah, di sini yang mempengaruhi di sini. Jadi ibaratnya kalian dari anak-anak sudah masuk remaja. Nah, sekarang kalian mau masuk ke dalam fase pemuda. Ya, fase pemuda. Tahu fase pemuda? Udah mau memiliki KTP, udah mempunyai identitas diri. Ya, jadi kalian baru sedang mencari, nanti setelah kalian masuk SMA, kalian sudah mempunyai yang namanya identitas diri. Tapi tingkat rawannya sekarang. Ya, di masa SMP ini. Jadi kita harus kenalin dulu. Apakah benar Sandi orangnya itu pemarah? Benar nggak? Sampai di mana kemarahannya Sandi? Kalian Sandi mesti bisa ukurnya. Kira-kira Sandi kalau lagi marah apa gitu kan? Ngacak-ngacak sampah kah gitu kan? Atau Sandi kalau lagi marah gimana, San? Ngacak-ngacak sampah kah? Ngacak-ngacak apa bagi-bagi duit? Saya marah. Main HP biar nggak marah. Oh, kalau lagi marah. Sandi lagi marah gitu. Wah, main HP. Wah, itu mah bukannya marah itu mah. Kalau lagi marah Tapi saya jarang marah. Oh, jarang marah. Wih, luar biasa. Kalau kamu marah, berarti lagi bagi-bagi duit dong? Enggak, duit aja nggak bisa kok. Masa sih Sandi nggak pernah marah? Bener ya? Sandi nggak pernah sih. marah? Hah? Marah sih pernah marah, tapi jarang. Oh, jarang. Marahnya nggak terlalu kayak orang yang bilang gitu. Oh. Kalau yang lain, kalau marah gimana? Lempar barang, lempar TV, lempar rumah, lempar tanggung jawab. Ya. Jadi ini sekarang Sir kasih tahu di masa kalian inilah 14, 15, 16 itu langkah awal kalian mendapatkan identitas. Jadi dimulai dari jati diri lagi mencari. Nah, begitu kalian sedang mencari, sekarang nih masa-masa kalian lagi mencari jati diri. Sampai kalian ketemu identitasnya. Sama seperti halnya pada bab ini. Di bab kedua ini, mengenal gereja. Dimulai dari diri sendiri. Yuk, coba kalau kita baca, ya kita baca Alkitabnya. Ya, Alkitabnya baca di Yohanes 17. Yang punya Alkitab baca, yang nggak punya Alkitab download di Play Store. Yohanes 17 ayat 18 sampai 21. Yohanes 17. Yohanes berapa? 17.
Lihat di bukunya, kan ada di buku. Di bab 2. Nah, sambil dilihat bukunya. Yohanes 17 ayat Yohanes 17 punya buku kan baru beli, jangan di ini bukunya dipakai. Yohanes 17 ayat 18 sampai 21. Ya. Udah dapat semua? Ya baca. Dewi baca Dewi ayat 18. Bentar, Pak. Nah, belum ketemu. Dewi bukan Ya bentar. Buka dulu. Oh iya, Eca lagi belum loading. buka dia. Lagi loading Alkitabnya. Ayo, Wi. Sabar, Pak. Dewi lagi loading juga Alkitabnya. Waduh, padahal makanya Alkitab itu harus buku begini. Ya. Jadi nggak loading dia. Ada saya. Hah? Nggak ada? Oh Aduh, iya, Pak, di handphone. Ketik Yohanes 18 ya? 17 ayat 18. Satu ayat aja baca. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Nah, dikatakan sama seperti engkau, sama seperti Allah telah mengutus aku, mengutus Yesus ya ke dalam dunia. Demikian pula Yesus mengutus kehidupan kita nih sebagai gereja. Jadi kita dikenal oleh Allah ya untuk menjadi satu bagian dalam gereja. Ya, sekali lagi Sir tekankan gereja itu bukan bangunan ya, tetapi kita, diri kita, orang. Ya, subjek bukan objek, tapi subjeknya, orangnya, pribadinya. Ya, jadi Tuhan menginginkan kita mengenal kita dan Tuhan juga mau mengutus kita. Nah, bagaimana kita bisa mengajarkan orang lain sama seperti halnya Sir, ya mengajarkan kalian kalau Sir belum mengajar diri Sir sendiri. Ya, jadi Sir mengajar dulu diri Sir sendiri, baru Sir bisa ngajar orang lain. Kalau Sir seperti itu. Jadi kita tahu dulu ilmunya, baru kita bisa ngajarin. Contohnya, cara membuat telur dadar. Sandi aja nggak pernah bikin telur dadar, ya masak air aja angus gitu kan. Masak air yang gampang bisa angus gitu kan. Nah itu kan repot. Ya bagaimana kita mau ngajarin bagaimana caranya masak air biar mateng. Tahu nggak? Nathanael udah godek-godek aja. Nathanael nggak tahu ya, Mas. Masak air, kita taunya air itu mateng atau enggak, airnya harus habis, apa airnya harus gimana? Apa harus berwarna? Gimana? Apa belum mendidih? Hah? Mendidih. Taunya dari mana kamu mendidih atau enggak mendidih? Ada gelembung-gelembung. Hah? Ada gelembung-gelembung didih Ya, itu. ada gelembung-gelembung gitu. Ya kan ada gelembungnya kecil-kecil, ada yang sedang-sedang, ada yang gede-gede. Kalau ada alat namanya panci yang ada siulnya, teko yang ada siulnya. Jadi kalau dia mendidih dia bunyi. Punya. Berarti dia sudah mendidih. Nah, itu kalau alat tekonya ada peluitnya, ya, udah menandakan dia mendidih. Nah, kalau yang nggak ada, bagaimana? Dicelupkah tangan kita di dalam air yang mendidih? Oh, udah mendidih. Dikit lagi belum gitu. Apakah kita bawa termometer ya untuk mengukur titik didih? Titik didih itu berapa sih? 100? 100 derajat Celcius kan dicelupin dulu. Oh, udah 100 baru angkat airnya. Apakah masak air harus seribet itu? Ya. Enggak, paling kita hanya melihat yang namanya tanda-tanda ya, udah gelembungnya udah besar di atas, udah kayak kalau kata Eca bilang udah blebek gitu di atas, berarti sudah mendidih. Gelembung-gelembungnya harus besar, gelembung-gelembungnya nggak boleh kecil. Ya, karena ada tekanan dari bawah. Nah, itu kalian belajar kan nanti fisika seperti itu. Nah, sama seperti diri kita, ada tanda-tandanya. Untuk mengenal gereja, itu ada tandanya. Kalau kita untuk mengenal Sandi, tanda yang pertama apa? Kita kenal Sandi, tanda yang pertama apa? Apa, San? Namanya. Nama. Nah,
pasti semua orang ada namanya. Bener nggak? Kita nggak manggil semua yang kalau orang dipanggil semua pakai nengok semua. Ya. Bener nggak? Kadang intermezzonya begini, kita manggil, maaf nih. Nyet gitu kan, dipanggil, nengok. Berarti dia namanya nyet. Ya, kalau dia dipanggil nyet nengok, berarti dia namanya nyet. Ya, kalau dipanggil misalnya apa gitu ya, kecoa gitu, dia nengok, berarti dia memang namanya kecoa. Ya. Jadi kalau identitas dirinya dia nggak kenal, asal dipanggil aja pasti dia nengok. Nyong sini nyong gitu ya, mau nyong gitu kan, nengok dia, berarti dia belum kenal itu identitas dirinya. Jadi kalau dipanggil nggak sesuai dengan namanya ya jangan nyaut ya, karena kebiasaan sih kalian. Nah ini sama nih, ini contoh yang bagus hari ini. Ini Eca, jangan nanya lagi ya, orang udah tahu kalau mau manggil Eca gitu. Eca perjelas lagi. Ini Eca, jangan tanya-tanya lagi. Ya, ini kan contoh identitas mengenal. Yang pertama itu punya label. Labelnya apa? Nama. Kalian nanya alamat. Pasti kan yang ditanya kan identitas jalannya kan. Nggak, Pak, tahu rumahnya Dewi nggak? Dewi kemana gitu kan. Nah, emang nama Dewi cuman Dewi doang gitu kan. Nama Dewi, coba aja kalian searching di Google nama Dewi. Banyak banget pasti nama Dewi itu. Ya, coba iseng-iseng deh di Google cari berapa jumlah orang yang menggunakan nama Dewi. Nah, ntar ketahuan tuh ada berapa jumlahnya. Nah, kalian pernah nggak tes begitu? Coba nanti PR-nya gitu aja lah, PR-nya cari berapa orang yang menggunakan nama Sandi. Di Jawa ada berapa orang yang menggunakan nama Sandi. PR kerjakan, Pak. Hah? Mesti dicari. Keluar aja. Nggak keluar gitu. Jangan-jangan nggak ada gitu. Kalau tanya, oke Google, berapa orang yang menggunakan nama Sandi? Kayaknya tidak ada. Oh, berarti saya doang sendiri. Ya. Pasaran. Ya, karena dijual di pasar Sandi. Ya. Jadi itu mengenal identitas, ya, untuk mengenal identitas gereja, mengenal identitas diri, itu yang pertama ada tandanya dulu, labelnya. Ya. Setelah kita udah tahu nih Sandi. Nah, lalu yang kedua apa tandanya? Kita kenal Sandi yang kedua. Oh, ini tuh Sandi yang di Galatia loh, bukan Sandi-Sandi yang lain. Kita bisa tahu ini Sandi yang kita maksud, atau Dewi yang kita maksud, atau Nathanael yang kita maksud, atau Eca yang kita maksud. Oh, ini Eca ini loh, Eca yang di Galatia 2 loh, yang kelas 9. Nah, tanda yang keduanya apa? Selain tadi label, nama, untuk kita meyakinkan bahwa ini benar-benar Eca. Apa? Ciri. Apa? Ciri. Bentuk, ciri. Apa lagi? Apa? Sikap. Nah, belum tentu. Ya. Yang paling penting adalah fotonya. Ya. Fotonya, gambarnya, harus ada gambarnya. Nah, sama seperti halnya pada waktu manusia diciptakan, segambar. Jadi harus ada gambarnya. Kita udah Sandi yang mana ya? Itu loh yang di Galatia yang mana ya? Kayak tadi Nathanael bilang ciri-cirinya itu loh. Dulu yang gendut gitu. Sekarang Sandi udah nggak gendut lagi, kurus kan udah lain, udah beda lagi. Makanya kalau pas dilihat kasih tahu fotonya, oh ini gitu. Kalian lihat deh, foto kalian masih kelas umur 1 tahun dari balita. Kira-kira, ini foto saya. Kamu bisa kenal itu kamu atau enggak? Tahu dari mana? Nggak tahu. Ya kan? Nggak ada yang tahu ya. Kalau mama misalnya kalau mirip bagus, kalau yang nggak mirip baik. Kamu pergi ke rumah sakit, bayi itu semua mukanya sama. Ya, mukanya sama. Nah, begitu udah gede, beda-beda. Ya. Bayi mukanya sama, hampir-hampir mirip. Kalau udah tahu ada orang tuanya, oh ini anaknya si ini. Bayangin coba waktu di rumah sakit bayi lahir, kalau nggak dikasih label namanya, bisa ketuker-ketuker itu. Ya kan?
Nah, makanya ada cirinya begitu lahir ya difoto. Nah, seperti itu. Pasti ada fotonya. Nah, jadi pembahasan kita pada saat hari ini nah seperti itu. Ya, jadi di pengenalan awal bab 2 mengenal gereja, kita baru masuk ke dalam tanda-tandanya. Oke, itu aja. Ya, nanti tugasnya tidak ada. Wih, hore, nggak ada tugas. Ya. Enak gitu ya, nggak harus belajar itu setiap hari harus ada tugas. Oke, itu aja ya. Cuman kalian materi ini serekam, nanti tinggal lihat di materinya kalau lupa-lupa. Oke, itu aja ya. Kita mau foto lagi sekali lagi. Sip, udah difoto. Oke, karena baru Eca muncul. Nah, ini yang ada Eca-nya ya, gitu. Yang lama saya hapus. Oke, sip. Terima kasih ya buat kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di classroom. Sir masukin video rekaman ini di classroom untuk bahan materinya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat terus. Jaga kesehatan buat kalian. Ya, selalu doakan orang tua kalian dalam setiap pekerjaan usaha supaya pekerjaan orang tua kita diberkati dan mendatangkan rezeki. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Segala syukur kami kepadamu Tuhan, kami berterima kasih, kami telah menyelesaikan materi pada hari ini. Tuhan berkati kami semua, berikan kesehatan dalam hidup kami. Berkati anak-anak didik kami, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri pelajaran hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye.